Sejumlah perlawanan Palestina terlibat bentrok melawan pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza, terutama di sekitar gedung kota Madiyah Rafah. Brigade Al-Hasa mengumumkan pemboman terhadap IDF yang ditempatkan di sekitar lingkungan Rabah Al-Adawiyah, selatan kota Rafah. Mereka menyerang dengan rudal jarak pendek 107 pada Selasa 28 Mei 2024. Tank kebanggaan Israel Merkava juga diledakkan dengan Al-Yasin 105 di daerah Al-Alami. Mereka juga meledakkan sebuah rumah yang telah dipasangi jebakan sebelumnya oleh pasukan pendudukan khusus di Camp Al-Sawud. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh maupun terluka. Brigade Al-Quds juga mengumumkan pemboman terhadap kumpulan tentara pendudukan dan kendaraan dengan mortir biasa. Serangan terjadi di sekitar administrasi sipil sebelah timur Camp Jabalia. Pejuangnya menembakkan mortir kaliber 60 ke kendaraan pendudukan dan tentara yang menembus sekitar gerbang Salah Aldin. Sebuah pesawat tak berawak yang digunakan sebagai misi intelijen juga ditembak jatuh. Mereka juga mengebom kendaraan dan tentara Israel di sekitar gedung Naura Al-Kabi. Namun, mereka tak merinci apakah serangan itu menyebabkan korban tewas atau luka. Israel mendapat kecaman dari internasional setelah meluncurkan rudal ke kamp pengungsian di Rafah. Pasalnya, akibat serangan itu puluhan warga Palestina ikut terbakar dan tewas. Namun, tentara Israel menyalahkan dan menuduh Hamas sebagai penyebab terjadinya ledakan dan kebakaran. Pada Selasa 28 Mei 2024, IDF menduga gudang senjata yang tersembunyi mungkin menjadi penyebab sebenarnya dari kebakaran mematikan di Rafah. Israel berdalih serangan udara yang terjadi pada Minggu 26 Mei itu ditujukan pada dua target utama dari pihak Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, mereka juga mengklaim menggunakan amunisi kecil. Sehingga militer rezim Zionis meyakini ledakan dari amunisi tersebut tak menimbulkan kebakaran. Israel mencurigai adanya amunisi atau bahan mudah terbakar yang tersimpan di kamp itu menyebabkan ledakan susulan. Sebelumnya, IDF mengklaim telah melacak dua komandan Hamas, Yassin Rabia dan Khaled Najjar di Rafah. Menurut intelijen IDF, daerah tersebut telah digunakan untuk kegiatan Hamas, termasuk untuk peluncur roket di dekatnya. Pemerintah Mesir didesak memberikan tindakan tegas terhadap Israel setelah tentaranya ditembak tewas IDF di perbatasan Rafah. Mesir juga dinilai lambat menghadapi invasi Israel ke Rafah. Dikutip dari tribunnews.com, desakan ini disampaikan oleh Partai Persatuan Nasseris di Mesir. Partai tersebut dengan tegas mengutuk sikap rezim pemerintahan negara-negara Arab terkait invasi Israel. Mereka lantas memberikan sindiran dengan menyebut negara-negara Arab adalah mitra sejati dalam genosida Israel. Gerakan ini menolak sikap pemerintah Mesir dan mengatakan jika rezim Kairo belum mengambil tindakan tegas. Mereka menilai invasi Israel ke Rafah seharusnya dihadapi secara duel tatap muka. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan keamanan nasional. Selain itu, tindakan Israel di Rafah juga dinilai melanggar ketentuan perjanjian Camp David dan kedaulatan Mesir. Partai Nasseris lantas menyerukan serangkaian tindakan yang harus dilakukan pemerintah Mesir. Pertama, memutus semua hubungan dengan rezim Israel dan membatalkan perjanjian. Memberikan segala bentuk dukungan kepada perlawanan Palestina, mendukung kampanye yang memboikot perusahaan dan produk yang berafiliasi dengan rezim Israel. Tank-tank Israel mencapai pusat Rafah untuk pertama kalinya pada Selasa 28 Mei 2024. Kendaraan lapis baja ini didatangkan meski mendapat penolakan dari internasional terhadap operasi di kota itu. Menurut laporan, tank-tank tersebut terlihat di dekat Masjid Al-Auda, sebuah landmark di pusat Rafah. Namun belum ada komentar langsung dari IDF mengenai kedatangan tank-tank tersebut. Sementara militer Israel menyebut pasukannya terus beroperasi di wilayah Rafah tanpa mengomentari laporan kemajuan di pusat kota. Di tengah meningkatnya tekanan internasional, Israel menegaskan bahwa operasi militer di Rafah sangat penting. Tujuannya yaitu untuk melenyapkan Hamas dan membebaskan sandera. Di wilayah Rafah, IDF mengatakan tentara menemukan terowongan dan senjata Hamas. Mereka mengklaim menguasai sekitar 70% koridor Philadelphia. Mesir telah berulang kali memperingatkan Israel agar tidak mengambil kendali koridor Philadelphia di sisi Palestina.
Disebutkan langkah itu akan melanggar perjanjian antara Yerusalem dan Kairo. Hizbullah turut mengutuk tindakan militer Israel yang menjatuhkan rudal ke kamp pengungsi di Rafah. Tindakan itu menunjukkan seberapa besar kebrutalan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Selasa 28 Mei 2024. Nasrullah menyebut tindakan Israel menghilangkan kepalsuan yang selama ini digunakan untuk menampilkan pendudukan Israel sebagai entitas yang beradab. Ia mengatakan pembantaian di Rafah menegaskan kebrutalan dan pengkhianatan musuh. Nasrullah menekankan pentingnya mengutuk pembantaian yang mengerikan ini. Menurutnya, insiden tersebut seharusnya menjadi motivasi kuat bagi dunia untuk mendesak diakhirinya agresi terhadap Gaza. Nasrullah turut merespon posisi Amerika Serikat. Menurutnya, Washington menunjukkan kemunafikannya dan memainkan peran penting dalam beberapa minggu terakhir. Diketahui militer Israel melakukan serangan mematikan di Rafah pada Minggu 26 Mei malam. Sejumlah rudal dijatuhkan ke kamp pengungsi hingga mengakibatkan kebakaran dan terbunuhnya puluhan warga Palestina. Israel langsung mendapat kecaman internasional atas tindakan itu. Kelompok Houthi kembali menyerang sebuah kapal di lepas pantai Yaman pada Selasa 28 Mei 2024. Meski demikian, awak kapal dipastikan selamat dalam insiden ini. Dikutip dari Russia Today, Houthi menyerang kapal curah MV Lux berbendera Kepulauan Marshall. Kabar ini turut dibenarkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat. Menurut laporan, Houthi menembakkan 5 rudal balistik anti kapal ke Laut Merah. 3 dari 5 rudal tersebut menghantam kapal. Pihak berwenang membenarkan kapal tersebut rusak akibat serangan rudal. Meski demikian, tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan. Selanjutnya, kapal melanjutkan perjalanannya ke pelabuhan berikutnya. Otoritas Inggris mengatakan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki serangan tersebut. Mereka menekankan agar kapal-kapal yang melintas di Laut Merah untuk berhati-hati. Pasalnya, beberapa jam sebelumnya, serangan lain juga terdeteksi di kapal Baradaya Hudaidah di kawasan yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.